Hari ini kita mau melihat bagaimana ketika kita ada di dalam sebuah kelemahan mungkin, ya. Saudara lihat di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 ini, kalau kita lihat semuanya, di sana dalam suatu waktu Rasul Paulus menerima sebuah penglihatan, ya. Menerima sebuah penglihatan, dan penglihatan ini adalah sebuah penglihatan yang fenomenal, yang mungkin orang-orang pada zaman itu tidak menerimanya. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus penuh dengan karunia dan semuanya, saudara. Dan dia melihat dia dibawa naik ke surga. Ya, sekarang orang, ya saya nggak tahu kalau sekarang, tapi beberapa waktu dulu ya banyak orang tulis pengalaman, ya kan, naik ke surga, saudara. Tapi kadang deskripsinya itu kurang pas dengan apa yang Alkitab katakan tentang surga sebetulnya, ya. Jadi kita mesti hati-hati juga, ya, kalau ada orang berkata aku dibawa naik ke surga dan sebagainya, saudara, ya kan? Surga yang mana? Kesasar mungkin, surga yang lain, saudara, ya. Nah, Rasul Paulus berkata aku dibawa naik ke tingkat yang ketiga dari surga. Itu bukan itu hanya gaya bahasa, ya, bukan kayak mall gitu ada 3 tingkat, saudara, ya kan? Yang sini ngomong 3, yang sono ngomong 7 tingkat, yang betul yang mana, saudara, ya kan? Kita seringkali membayangkan seperti itu bukan bahasa literal, itu bahasa simbol, ya kan? Itu melambangkan apa? Melambangkan kemuliaan surga. Surga itu betul-betul mulia. Dan hari itu tidak ada rasul yang lain atau tidak ada orang-orang Kristen yang lain yang mengalami seperti Rasul Paulus, ya kan? Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang fenomenal. Ya, pengalaman rohani yang hanya diberikan oleh orang-orang tertentu, ya kan? Di mana itu adalah kehendak Tuhan sendiri, dan Tuhan memberikan pengalaman itu kepada Rasul Paulus. Tetapi ini yang terjadi, saudara, ketika dia telah menerima pengalaman itu. Ya, ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Ya kan, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Seorang yang penuh dengan karunia, kalau memang itu dari Tuhan, saudara, maka Tuhan juga pasti akan kasih satu sisi yang lainnya. Ini yang Alkitab katakan, bukan? Ya kan, supaya apa? Supaya orang itu tidak sombong. Banyak orang ketika mengalami karunia-karunia rohani, ya, menjadi agak lebih eksentrik, lebih antik, lebih unik, saudara, dan juga kadang-kala jatuh ke dalam dosa kesombongan. Kadang-kala seperti itu. Maka dari itu kita harus cek betul apakah itu betul-betul datang dari Tuhan atau tidak. Sepanjang yang saya tahu, orang-orang yang terjebak di dalam keunikan, keantikan tadi, ya kan, sudah antik, unik, kemudian terjebak di dalam ketinggian hati, kesombongan tadi, saya pikir karakternya belum siap untuk menerima. Kalaupun itu dari Tuhan, saya meragukan itu datang dari Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang matang. Kalau Tuhan tidak akan memberikan sesuatu, di mana ketika Tuhan kasih sesuatu itu, orang itu akan binasa. I don't think so. Bapak Ibu kasih anak, pasti tahu ya kan? Nggak mungkin kan, anak usia baru sebulan, Bapak Ibu kasih bebek goreng gitu, nggak mungkin kan, saudara? Ya kan, sekalipun bebeknya dihaluskan begitu ya, apa yang terjadi? Mati itu anak, betul nggak, saudara? Ya, Tuhan juga seperti itu, dia tahu. Dia tahu kenapa dia berikan kepada Rasul Paulus hari itu, karena dia siap. Tuhan memandang dia siap. Tuhan memandang karakternya siap. Tuhan memandang bahwa dia sanggup untuk menerima, bukan cuma sebuah wow, ya, sisi mulianya, tapi juga sisi salibnya. Tuhan pandang dia siap. Mungkin Tuhan pandang yang lain hari itu tidak siap. Yang lain punya penyataan yang lain yang diberikan kepada rasul-rasul yang lain. Ya. Nah, saudara, kita harus ingat ini bahwa karunia rohani dan salib itu berjalan bersama-sama dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada orang yang ingin punya karunia, punya dipakai Tuhan dan ingin mendapatkan hal-hal yang sangat fenomenal, supranatural dan semuanya, saudara pastikan bahwa ya satu sisi adalah salib dalam hidup ini. Ya, orang yang dipakai Tuhan itu pasti saya bisa pastikan salibnya banyak.
Amin Bapak Ibu. Lalu jangan ngomong begini loh ya, saudara aku enggak mau dipakai Tuhan, buat apa? Ya kan, aku enggak mau disalib begitu kan. Enggak juga, we don't have choice, kita enggak punya pilihan. Ya kan, Bapak Ibu kita akan terus semakin dipakai oleh Tuhan, dan ketika kita akan terus dipakai oleh Tuhan, Tuhan juga akan semakin menambahkan salib-salib tertentu di dalam hidup kita. Dan itu adalah hak istimewa kita sebetulnya. Amin saudara. Ya, lagu Pentakosta lama itu loh. Ada kemuliaan di balik apa saudara? Salibmu. Ya kan? Ada kemuliaan di balik salib Tuhan. Kemuliaan itu bukan ketika kita mendapatkan ini, mendapatkan sebuah hal-hal yang fenomenal, supranatural. Tapi salib itulah kemuliaan di dalam kehidupan kita. Ya, nah saya percaya kalau memang sesuatu yang supranatural, sesuatu yang rohani itu datang kepada seseorang atau diberikan kepada seseorang, berarti Tuhan pandang orang itu siap karakter, siap mental, siap untuk menerima salib dan semuanya. Jadi kemuliaan, ya, karunia, penyataan karunia dan salib itu berjalan bersama-sama. Oke? Ya, jadi kalau sesuatu itu datang sebagai penyataan tapi kemudian mendatangkan kehancuran, ya, mendatangkan keunikan, keantikan dan keanehan dan kehancuran bagi yang lainnya, maka saya ragukan itu betul-betul datang dari Tuhan. Karena sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang supranatural itu adalah daya tarik. Ya, kita cenderung sebagai manusia, kita akan cenderung untuk wow, ya kan? Kita cenderung untuk masa sih. Wow, kita secara natur itu suka yang agak antik-antik seperti itu saudara. Ya kan? Maka dari itu yang antik-antik itu yang viral. Yang viral itu loh, yang seringkali banyak orang perhatian orang tertuju. Ya, suka sekali dengan yang viral-viral begitu. Ya kan? Bagaimana kalau kalau hari ini saya nggak pakai jas seperti ini saudara. Ya ini kan biasalah ya pakai jas begini ya. Bagaimana kalau misalnya hari ini tiba-tiba saya pengen viral gitu ya, ya kan? Sebelumnya sebulan yang lalu saya sudah buat jubahnya Judge-Bau gitu ya, sudah tahu Judge-Bau? Ya, sorry yang muda-muda nggak tahu Judge-Bau ya, ya kan? Lalu hari ini saya pakai Judge-Bau gitu saudara, ya saya pakai make up-nya Judge-Bau, saya pakai kumisnya Judge-Bau gitu ya, kemudian saya khotbah di sini, viral nggak? Ini streaming YouTube langsung loh ini saudara, langsung viral, betul nggak? Itu baru pakaian, betul? Ya, saya mulai pakai jubah-jubah yang aneh-aneh begitu ya. Mau kembali ke perjanjian lama mungkin ya kan. Pakai jubah Musa dan semuanya kan saudara ya. Itu pasti viral. Pasti viral. Belum lagi kalau pesannya juga agak antik dan unik. Ya kan, pasti cepat viral. Ayo coba kalau saya ngomong. Ini contoh loh ya. Contoh ya, misalnya ya. Ya, kalau saya khotbah seperti ini ya, contoh ya. Demi viral ya. Ya, kadang-kadang kan demi konten harus totalitas, betul nggak saudara? Ya kan? Ya kan? Totalitas demi konten katanya. Nah, ayo coba kalau saya ngomong seperti ini. Hari ini saya berkhotbah di tengah Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ayo. Wah, langsung viral. Saya jamin. Langsung YouTube-nya GMS Surabaya Selatan. Ya kan? Dari berapa ratus orang langsung saya jamin viral. Berapa K langsung, ya kan? Langsung M langsung saudara. Hari itu langsung saya percaya langsung viral, Instagram, TikTok dan semuanya langsung viral. Tapi mlebu neraka. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang yang seperti itu, hanya karena pengen viral, ya kan, pengen attract attention, lalu buat yang aneh-aneh dan kemudian menghalalkan segala cara, lupa bahwa ada responsibility, bahwa ada tanggung jawab ketika kita melontarkan sesuatu. Banyak orang yang dianugerahi Tuhan sesuatu, ternyata bukan Tuhan yang kasih. Ternyata itu hanya buah dari kedagingannya dan dia tidak siap. Akhirnya viralnya itu viral yang negatif. Nah, lihat ya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Aku diberi suatu duri dalam daging. Aku diberikan sebuah apapun pendapatnya, apapun tafsirannya, tapi ini juga adalah bahasa, ya. Ini juga gaya bahasa Rasul Paulus, saudara. Ya, dan kemungkinan besar ini berkaitan dengan sebuah penyakit yang harus diderita oleh Rasul Paulus. Ya, ada sebuah penyakit yang harus dia derita. Mengapa? Ya, menurut sebuah tafsiran, ya ingat pada waktu Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan, dia dilihatin apa, saudara? Waktu dia matanya jadi buta itu loh, dia dilihatin apa? Sinar kan?
Ya kan? Sinar yang sangat terang, itulah Yesus sendiri. Ya, memang dia telah disembuhkan menurut beberapa tafsiran, tapi ada sebuah dampak penyakit mata yang kronis dari Rasul Paulus. Ya, beberapa yang lain menyebutkan bahwa itu semacam mungkin kanker atau apa yang hari itu atau tumor yang ada di dalam Rasul Paulus. Ya, tapi apapun itu, ya ada sebuah atau sesuatu yang Tuhan berikan sebagai hadiah atau salib di dalam kehidupan Rasul Paulus. Supaya apa? Supaya dia tidak memegahkan dirinya dengan penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Supaya ketika dia ingin memegahkan dirinya, dia ingat bahwa oh ya Tuhan kasih aku ini, ya kan? Ada sesuatu di dalam diriku, ada salib-salib tertentu di dalam diriku yang membuat aku tidak bisa sombong. Yang membuat aku kalau mau sombong itu aku masih ingat bahwa aku masih punya ini satu. Ini salibku ini loh. Ya kan? Itu yang membuat aku terus down to earth. Itu yang membuat aku terus berjejak di bumi. Itu yang membuat aku terus ingat, iling kata orang Jawa, ya kan? Ingat bahwa semua yang terjadi, semua yang diberikan itu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja. Kadang-kala Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita. Dia berikan kita sesuatu, dia izinkan kita mengalami sesuatu, entah itu sakit, penyakit, mungkin saudara, saya percaya itu tidak sakit penyakit bukan datang dari Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai itu juga untuk selalu mengingatkan kita bahwa ketika kita mungkin diangkat oleh Tuhan, kita harus ingat, kita harus terus menjejak bumi. Karena itu adalah sesuatu yang kita harus pikul dalam hidup kita. Apapun bentuk salibnya itu. Bisa sakit, bisa kelemahan fisik mungkin bisa. Saudara, tidak harus sakit tapi ada sebuah kelemahan fisik tertentu yang itu terus terjadi dalam hidup kita. Contoh beberapa orang selalu error perutnya, contoh. Ya kan? Atau mungkin ada yang lain, saudara. Ya kan? Atau mungkin bukan masalah sakit fisikal, tapi ada sesuatu sisi yang mungkin membuat dia harus terus ingat adalah mungkin dia ada sebuah sisi di dalam hal mental health-nya. Ada yang seperti itu. Ya, ada satu sisi di mana dia harus berhati-hati. Saya punya teman dulu ada seorang pecandu narkoba, setelah memang dia telah rehab dan semuanya telah, bahkan hari ini menjadi seorang hamba Tuhan juga di sebuah gereja GKI, saudara, di Surabaya sini. Dia harus ingatkan diri, bahkan dia harus akui itu, bahwa setiap kali selalu ada godaan, karena itu sudah pernah terjadi dalam hidupnya. Selalu ada, sekalipun di hari ini sudah menjadi seorang hamba Tuhan yang juga berkhotbah dan mengajar juga, tapi dalam satu titik tertentu dalam fase-fase kehidupannya selalu ada godaan iblis untuk kembali pakai lagi. Bayangkan saudara, itu adalah salib yang harus dia pikul dan itu mengingatkan dia bicara seperti itu, mengingatkan dia untuk dia tidak memegahkan diri karena dia tetap adalah manusia biasa yang punya kelemahan. Setiap kita adalah manusia biasa yang punya kelemahan. Setiap kita adalah manusia juga biasa yang punya sisi-sisi tertentu di mana kita harus waspada. Amin Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus juga mengalami hal seperti itu. Tuhan kasih itu mengingatkan dia supaya dia tidak sombong. Dia harus ingat, sekalipun dia dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia dapat penglihatan, bahkan yang rasul-rasul lain mungkin, bahkan soko guru gereja itu, Petrus, Yohanes dan Yakobus pun tidak menerimanya. Tapi dia tetap harus ingat bahwa dia tetaplah Paulus, dia bukan soko guru gereja. Tuhan pilih Petrus, Yohanes dan Yakobus untuk menjadi soko guru gereja, bukan Paulus. Dia harus tetap ingat akan hal itu. Kita harus ingat akan hal ini saudara. Ya, sama sekalipun kita mungkin merasa bahwa kita lebih diurapi, kita merasa kita lebih dipakai oleh Tuhan, kita merasa kita lebih berhikmat, kita merasa bahwa kita bisa merasa bahwa kita lebih unggul dalam hal-hal tertentu daripada pemimpin kita yang ada di atas kita. Kita harus ingat satu hal, bahwa ada batasan-batasan yang harus kita hormati. Oke? Ada batasan-batasan yang harus kita hormati. Amin Bapak Ibu ya. Istilahnya gampang kalau bahasa sehari-harinya jangan ngelunjak gitu loh saudara. Nah kenapa Tuhan berikan ini kepada Rasul Paulus? Supaya dia tidak ngelunjak. Supaya dia tidak memegahkan diri dan berkata,
karena aku lebih diurapi, maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak ada artinya bagiku. Itu bisa jadi masalah besar. Ya, saudara ya. Nah, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru-seru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Dia sudah berdoa 3 kali. 3 kali itu artinya doa yang betul-betul maksimal. Itu sudah pol, begitu loh. Dia berdoa betul, bukan cuma 3 kali sebetulnya, itu bahasa juga sih. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dia terus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyembuhkan dia. Kalau itu sakit penyakit ya, Tuhan menyembuhkan dia supaya ini dilakukan daripadanya. Mungkin dia berkata, Tuhan kalau engkau ambil penyakitku ini, aku bisa lebih gesit, aku bisa lebih mobile, aku bisa lebih kesana kemari, aku bisa lebih banyak berbuah untuk kerajaanmu. Masuk akal ya saudara ya? Masuk akal ya? Ya, tapi Tuhan enggak tuh saudara. No. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku atau kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kadang-kala kita juga seperti itu sama Tuhan. Tuhan kalau engkau ambil ini daripadaku, kalau engkau ambil salib ini daripadaku, aku bisa lebih maju loh. Aku bisa lebih melakukan banyak hal loh untuk pelayanan, untuk gerejamu, untuk pekerjaanmu Tuhan. Kalau engkau ambil ini daripadaku, kalau engkau ubahkan ini, maka aku akan bisa buat ini, buat itu. Aku bisa lakukan itu. Aku bisa lebih berbuah loh. Aku bisa buat ini dan buat itu. Pelayananku akan lebih fruitful. Ya, CG ku akan bisa lebih berkembang loh. Tuhan kenapa kau nggak ambil ini? Kalau engkau ambil ini, itu kan logika kita seperti itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Logika kita mainnya seperti itu. Paulus juga ngomong seperti itu. Aku berseru 3 kali, aku berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam doa-doaku. Ambil sakitku ini, ambil. Kalau engkau ambil sakitku ini, umurku bisa lebih panjang. Dan kalau umurku bisa lebih panjang, aku bisa berbuah-buah lebih lebat bagi kerajaanmu. Teorinya seperti itu. Coba lihat Hizkia, minta umur panjang. Raja Hizkia, masih ingat? Ya? Kalau Bapak Ibu baca hidup Raja Hizkia di kitab 2 Raja-Raja, dia sakit kan? Dia minta Tuhan berikan aku umur panjang. Dikasih, minta kesembuhan, dikasih. Hari ini kita akan bicara tentang keseimbangan. Kita harus punya perspektif keseimbangan dulu. Ya kan? Dikasih Tuhan, oke, aku tambahkan kamu 15 tahun lagi. Saudara, apa yang terjadi dalam 15 tahun itu? Ketika Hizkia minta itu dan Tuhan kabulkan, dikasih waktu 15 tahun lagi. Mata Hizkia harus melihat dalam 15 tahun perpanjangan umurnya itu. Kerajaannya menjadi lebih kacau, anaknya menjadi lebih kacau, lebih jahat daripada Hizkia. Dan anak Hizkia itu menjadi raja yang terjahat di Israel. Menggantikan, bayangkan perasaan Hizkia saudara. Kalau Hizkia sudah check out duluan, dia tidak akan melihat itu terjadi. Betul? Tapi karena Hizkia minta 15 tahun, matanya harus melihat bahwa anaknya menjungkir balikkan Israel. Lebih jahat daripada raja. Sehingga Alkitab ngomong, raja ini, Manasye ini, ya kan anak Hizkia, itu adalah raja yang terjahat di Israel. Lebih daripada raja-raja yang paling jahat sebelumnya saudara. Saya rasa Hizkia mungkin mati di dalam penyesalan. Kenapa aku harus minta 15 tahun lagi? Kenapa kau harus minta perpanjangan umur lagi? Maksud saya seperti ini. Saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan punya kasih karunia untuk setiap kita. Logika kita kan berkata seperti itu. Kalau aku diberikan lebih lagi waktu, aku akan begini. I don't think so. Mungkin Paulus bisa berpikir seperti itu hari itu, tapi Tuhan ngomong tidak. Tidak, Paulus harus meninggal di usia di tahun 66 Masehi. Mungkin dia berkata, Tuhan kalau engkau berikan aku waktu lebih lagi, aku akan bisa lebih keliling lagi dan banyak gereja mungkin akan bisa kudirikan. Tapi mungkin Tuhan tidak melihat seperti itu saudara. Mungkin Tuhan akan melihat kalau Rasul Paulus diberikan usia lebih panjang lagi, mungkin siapa tahu loh bisa murtad orang ini. Halo?
Loh, bayangkan saudara, ya kan? Bayangkan kalau dalam masa hidupnya, contoh saja ya, ini contoh ya, misal ya, dalam hidup Rasul Paulus contohnya nih ya, 100.000 orang dia berhasil bawa kepada Kristus dan sekian banyak gereja dia dirikan. Dan dia berdoa, Tuhan kalau engkau ambil penyakitku ini aku bisa hidup lebih lama. Mungkin nanti aku akan bisa bawa 250.000 orang kepadamu. Tapi Tuhan tidak pernah bisa kita sogok, matematika kita bukan matematika Tuhan. Mungkin Tuhan tahu loh, ini cuma bayangan imajinasi saya. Mungkin Tuhan tahu, kalau diberikan umur lebih panjang lagi, Rasul Paulus ini, siapa tahu di tahun 67, tahun 68 atau tahun 70, bukan 250, yang murtad bisa 250 lagi, mungkin, ini imajinasi saya saudara. Kenapa? Maka dari itu kita harus tahu satu hal, bahwa Tuhan tuh merancangkan segala sesuatu tuh selalu untuk kebaikan kita. Amin saudara. Itulah kenapa Rasul Paulus bilang, Tuhan bilang apa kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah. Cukup. Itu adalah anugerahmu. Pikul itu, cukup kasih karuniaku memampukanmu. Cukup kasih karuniaku seberapa umurmu nanti. Hai Paulus, dia kan nggak tahu waktu itu ya, umurnya sampai berapa ya. Dia nggak tahu bahwa suatu saat di tahun 66 dia harus mati di kota Roma. Dia belum tahu mungkin hari itu, tapi Tuhan ngomong apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam hidup kita ini, kita harus belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala hal juga termasuk di dalam hal-hal tertentu dalam hidup kita. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Justru dalam kelemahanmu hari ini, justru mungkin dalam sakit yang kau tanggung hari ini, justru mungkin dalam kelemahan yang kau tanggung hari ini, kuasaku jadi sempurna. Amin saudara. Engkau bisa lebih berbuah pada waktu hari ini kau sakit. Engkau bisa lebih berbuah, engkau bisa lebih dekat dan lebih mengenal aku. Justru hari ini, ketika engkau minum rutin, tiap hari, 3 macam, 6 macam obat. Halo? Justru engkau lebih sempurna di dalam pengiringanmu akan aku. Justru ketika ada salib-salib tertentu di dalam hidupmu. Umur 29 tahun, saya pertama kali harus divonis oleh dokter tekanan darah tinggi. Bayangkan saudara, 29 tahun saya harus sudah minum obat. Sudah hampir 20 tahun. Kurang sih saudara. Ya kan? Pada waktu 29 tahun itu, dan dokter sudah harus minum obat seumur hidup, obat darah tinggi. Saudara, saya protes sama Tuhan. Matematika saya main saudara. 29, aduh. Saya mulai mikir 29 minum obat, berapa lama ginjal saya bisa kuat. Nah, ini matematika kan begitu saudara, ya kan? Pikiran manusia kan begitu ya. Loh, dokter bilang, justru harus minum, justru untuk menjaga ginjalmu. Kalau enggak diminum, tak kasih waktu sampai 5 tahun, rusak ginjalmu. Cuci darah kamu nanti. Tapi matematika saya terus jalan. Aduh, ya kan? Pikiran saya waktu itu, orang kalau minum obat tensi itu kan harusnya nanti dulu 50 tahun ke atas baru waktunya minum. Betul kan saudara ya kan? Hari itu saya tidak bisa menerima kenyataan saudara. Ya kan? Saya tidak bisa menerima kenyataan. Saya coba, oke dok, negosiasi sama dokter. Ya kan? Negosiasi saudara. Ya kan? Sudah salah ya kan? Makannya rem blong, gaspol ya kan? Wes salah, coba negosiasi lagi sama dokter. Oke, saya coba negosiasi. Saya olahraga ya dok ya. Ya silakan, coba, ya kan? Nanti kita akan ukur lagi. Saya olahraga mati-matian, saudara, ya kan? Saya ingat dalam 20 tahun itu, dalam 2 tahun itu, saya berhasil menurunkan 20 kilo waktu kami masih ada di Jogja. Saya jadi begitu kurus dan kemudian saya kembali rutin dan kemudian dengan dokter yang sama, kita cek ya kita cek. Terus dipantau dan dicek, saudara. Ya tetap tinggi ya, saudara. Dokter bilang, ini sudah DNA-mu. Andai kalau dokternya Kristen, dia pasti ngomong, ini salibmu. Tidak bisa.
Yang bisa kau lakukan adalah untuk menjadi lebih baik. Dulu 20 waktu masih 105 kilo itu, obat generik nggak mempan sama saya. Harus yang paten, mati nggak saudara? Berapa harganya? Itu pun 1 hari 3 kali minum, ayo kan. Tapi karena berhasil turunkan 20 kilo, akhirnya yang generik mempan. Ya. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jauhkan ini daripadaku. Ya, wis Tuhan bertobat sungguh-sungguh sudah, ubah gaya hidup dan semuanya. Tapi please satu ini, saya tidak mau minum obat lagi. Percayalah saudara, saya sudah coba segala macam cara, ya kan, minum ini, makan itu, minum ini, makan itu, semuanya. Sudah, kalau memang itu salibmu ya salibmu. DNA-nya sudah seperti itu, keturunan. Akhirnya saya harus menerima kenyataan. Hari itu saya harus rutin minum obat, sampai hari ini. Saya harus merubah banyak hal dalam hidup saya. Seringkali kan kita begitu ya, kita protes sama Tuhan. Ya, saudara lihat, cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru sambil ketika kamu tanggung salib itu, maka kerajaanku akan lebih berbuah lagi. Ya, justru akan lebih berbuah lagi. Nah, hari itu Rasul Paulus belajar untuk apa? Untuk menerima dan hidup dalam kasih karunia Allah. Lanjut saudara. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau kita hari ini punya lemah, justru kita tahu di sana kita kuat, saudara. Kalau hari ini kita merasa lemah, justru di sana kita kuat. Beberapa waktu yang lalu, seorang bishop atau gembala di gereja Assyrian, ya gereja Assyrian Ortodoks di Sydney, lihat itu di Instagram dan semua media sosial saudara ya, langsung dalam waktu YouTube live streaming begini, langsung seorang datang ke depan, langsung keluarkan pisau saudara ya kan, langsung diserang begitu ya, kena di pisaunya, untung pisaunya ngadat, jadi yang cuma gagangnya saja, ya tapi tenaga anak usia 15 tahun ternyata, ya kan kuat sekali, ya. Kena 6 kali pukulan benda tumpul itu saudara. Ya rame kan waktu itu ya, rame kemudian ke rumah sakit apa dan ternyata dokter ngomong matanya sudah rusak saudara. Ya rusak. Akhirnya kemarin ketika dia pulih, tutup mata satu sekarang. Waktu dia berkhotbah lagi dengan mata satu begitu, ya kan? Ditutup sama perban putih begitu. Dia bilang mata saya sudah rusak. Ini mata yang harus saya persembahkan untuk Tuhan. Ya persembahkan mata ini untuk Tuhan, untuk keselamatan saudara-saudaraku lain yang belum kenal Yesus. Kelemahan kan saudara? Ya. Kenapa Tuhan izinkan seperti itu? Kenapa kok waktu orang itu maju nggak geblak aja di depan? Kenapa kok Tuhan izinkan dia bisa keluarkan pisaunya, sekalipun ngadat pisaunya, dan dia bisa pukulkan ke mata dari Bishop Marmari Immanuel ini. Tapi gara-gara peristiwa itu, justru kerajaan Tuhan semakin dikembangkan. Ketika beritanya viral, dan ketika Marmari Immanuel ini mengungkapkan kasih, ketika anak muda ini digeruduk saudara, ya kan digeruduk di depan, ya oleh jemaatnya, marah semua jemaatnya, dipukuli macam-macam saudara, ya kan. Bahkan tangannya ini sampai diputusin sama salah satu jemaatnya yang marah itu. Tapi dia ngomong, taruh, kayak Yesus ngomong, taruh pedangmu Petrus. Kalau mau main pedang, mati sama pedang. Sambil ketika berdarah matanya dan semuanya, dia pegang penyerangnya ini, dia lus-lus rambutnya saudara. Dia ngomong dalam bahasa Arab, ya kan, karena yang menyerang orang Arab, keturunan Arab, ya. Innalillahi, bukan saudara, ya kan? Matilah. Bukan. Ya,
Dia ngomong I love you. Dia ngomong I love you, ya kan? Aku mengampunimu. Ya, I love you. Aku mengampunimu. Yesus mengasihimu. Buka hatimu kepada Kristus. Kelemahan, hari ini dia harus matanya cuma satu. Kelemahan enggak? Kelemahan tubuh. Tapi Injil Kristus semakin tersebar. Gara-gara pesan dari Bishop Marmari ini, saudara, orang-orang karena dia akan khotbah dengan bahasa Assyrian, bahasa Arab, itu orang-orang di Middle East, di mana-mana, pesan Injil Kristus terbuka. Banyak orang-orang bertobat di gereja Assyrian. Tuhan pakai segala macam cara. Ketika tahun 78, Paulus Yohanes kedua ditembak di lapangan Santo Petrus, yang nembak namanya Mehmet Ali Akca. Pernah tahu itu Bapak Ibu? Yang ya tembak, saudara. Ya kan? Untung masih hidup, dioperasi, terselamatkan. Tapi kemudian sekitar setahun kemudian, ketika dia sudah pulih semua, dia masuk ke penjara itu. Dia ketemu dengan Mehmet Ali Akca. Dirangkul, ya, aku mengampunimu. Dia ngomong tentang iman, ngomong siapa Yesus dan semuanya. Hari itu Ali Akca bertobat. Hari itu Ali Akca menjadi orang Katolik. Karena kasih yang ditunjukkan. Injil Kristus tersebar ke dunia dengan harum. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan main logika sama Tuhan. Ya, salib kita bisa menjadi kemuliaan. Itu satu sisi, tapi sisi yang lain, lihat satu sisi yang lain. Yakobus, buka Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5. Oke, ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyikan pujian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengapa? Itu tradisi hari itu. Oke, bukan masalah minyaknya, saudara. Banyak orang kemudian salah ya, menekankan kepada minyaknya, bukan minyaknya. Kenapa kalau sakit datang kepada penatua untuk minta didoakan? Karena satu sisi itu adalah tugas penggembalaan, satu sisi Yakobus mau ngomong kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen hari itu yang imannya belum terlalu dewasa. Dan supaya mereka tidak salah, Yakobus minta mereka datang kepada gembala mereka atau kepada para pemimpin di gereja. Ya, untuk apa? Untuk minta didoakan. Kalau kamu sakit, datang minta didoakan. Itu pun tidak salah. Mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Kenapa? Ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, terjemahan TB2 katakan begitu. Ada doa korporat untuk mendoakan orang-orang yang sakit, orang-orang yang belum terlalu kenal Yesus dan kemudian orang sakit yang butuh dukungan doa. Didoakan bersama-sama sebagai sebuah panggilan gereja, kesetiaan dari para penatua jemaat untuk apa? Untuk mendoakan dan melayani umatnya. Jadi juga tidak salah ketika seorang sakit minta didoakan dan doa korporat itulah yang akan Tuhan jawab orang-orang tertentu dapat disembuhkan sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tidak memaksa Tuhan, tapi Tuhan akan bekerja dengan indahnya. Tuhan akan bekerja dengan rencananya. Tuhan akan bekerja dengan kehendaknya untuk setiap orang berbeda-beda. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi hari ini saya percaya Tuhan juga akan bekerja di tengah kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang butuh didoakan, mungkin Anda mengalami kelemahan tubuh atau apa hari ini atau sakit tertentu hari ini, saya tidak tahu sakit Anda. Nanti saya akan undang Bapak Ibu untuk angkat tangan.
Kami akan mendoakan Anda, dan percayalah doa yang lahir dari iman akan Tuhan jawab. Doa orang benar, orang-orang benar berkumpul bersama-sama dalam satu korporat, didoakan dalam nama Yesus akan besar kuasanya. Amin Bapak Ibu Saudara. But ketika engkau pergi, pulang dari tempat ini, ingatlah bahwa kelemahanmu akan bisa menjadi kesempatan besar bagi Tuhan untuk nama baik Tuhan dan untuk pelebaran kerajaannya. Amin Bapak Ibu.